Biskup. Oke, langsung ke materi ya. Mungkin dari kalian kemarin sudah pada menginstal apa? Pandas ya. Pandas dari materi ini kita akan ke materi data cleaning with Pandas ya. Data cleaning. eh ini data cleaning mungkin dari kalian ada istilahnya itu membersihkan beberapa data-data yang ada nolnya. Nanti bisa digunakan untuk filtering dan sorting. Kemarin, pertemuan kemarin, ya, kemarin itu presentasi dari penggunaan Pandas ya. Oke, hari ini kita kelanjutannya itu membersihkan data yang ada nolnya. Oke, mari kita hari ini di mana mahasiswa kita sarankan saya sarankan untuk bisa memahami bentuk dari data kotor pada file CSV. Terus selanjutnya mahasiswa mampu membaca data dengan menggunakan fasilitas Pandas. Ya, mahasiswa mampu menangani null value dengan strategi tepat. Selanjutnya mahasiswa mampu melakukan menfilter dan mengurutkan data untuk kebutuhan bisnis. Ya, eh gambarannya itu ini. Kita tahu banyak sebaran beberapa data kita dapat mungkin dari seperti collect, seperti kita dapat data mentah dari web untuk diambil datanya. Itu bentuknya itu acak-acakan, digambarkan acak-acakan ya. Selanjutnya diproses dengan Python untuk diproses, di mana kita akan memilah-milah datanya supaya itu datanya itu bisa teratur ya. Nanti kita akan mencoba dengan menggunakan Notepad dan CMD. Boleh yang ada bisa menggunakan Visual Studio Code. Selanjutnya, output akhir di mana kita akan melakukan clean data. Kita ambil dataset penjualan yang nantinya bisa dilakukan apa? Bisa disajikan menjadi rapi dan bisa kita lakukan untuk melakukan analis. Selanjutnya, langkah-langkahnya tuh kita siapkan Notepad++ ya sebagai editor dan CMD sebagai runnernya. Selanjutnya, alur kerja mahasiswa itu kita nanti akan buat folder ya. Folder kemarin kalian lamain apa? Python Lab atau Pandas materi hari ini Pandas Cleaning. Selanjutnya nanti di Notepad kalian simpan dengan format .py. Selanjutnya dijalankan, jalankan apa file py-nya. Selanjutnya dari CMD ini versi terus pip install pandas ya. Dari Python dari tadi 01 baca datanya tadi apa akan dijalankan itu bagaimana ya. Tapi ini kan belum ada apa file yang untuk dijalankan. Ini ya. Kalau kalian pengen menginstal ini bisa install pip pandas ya. Pip install pandas atau py min m install pandas. Oke, selanjutnya sebelum dimulai
pasti Python sudah terinstall, Notepad++ sudah terinstall, selanjutnya CMD bisa menjalankan perintah Python atau PY. Selanjutnya, dengan data latihan dari dataset, kita dapatkan sebuah data penjualan kotor CSV. Mungkin dari kalian sudah tahu kan format dari CSV. CSV itu sebagian kecil dari Excel sebelum dari CSV diubah menjadi Excel itu kalian hilangkan koma-komanya ini ya. Dengan Excel menghilangkan koma-komanya ini. Dari bentuknya datanya itu seperti ini ya, ya teman-teman. Oke, pasti pernah menemui data seperti ini. Ada ID, nama, produk, kategori, harga, stok, rating produk, dan kota. Ya, kota. Terus dari data ini kan kita nggak tahu mana yang ada blank, ada nul, ya. Di mana dalam hal itu dari semua masalah data yang kalian temui di lapangan itu masalah yang pertamanya ada harga kosong pada baris ini ST ini ST ini. Mungkin dari kalian sudah mendapatkan mata kuliah basis data ya. Ada baris ST ya minuman. Selanjutnya ini ada kosong ya. Ini kosong. Selanjutnya ini stok kosong pada ayam nasi ayam. Kosong pada nasi ayam. Nasi ayam mana ini? Stok kosong berarti di sini. Ini, di sini. Oke. Selanjutnya rating kosong pada roti bakar. Roti bakar mana? Ini roti bakar sini. Ini kosong. Selanjutnya kota kosong pada maca. Nih, maca kota kosong. Mana kota kosong? Oh, bagian sini. Ini kosong. Selanjutnya kopi susu muncul 2 kali. Mana kopi susu? Nih muncul 2 kali. Oh ini muncul 2 kali. Double, double price list ya. Selanjutnya ini implementasinya dari mahasiswa. Kita bisa buka Notepad++, copy isi CSV yang di kiri ini, kemudian simpan dengan nama penjualan kotor.csv. Pastikan file berada pada satu folder dengan script Python ya. Oke, di mana konsep singkatnya dari Pandas, kita akan membaca CSV menjadi data frame. Terus selanjutnya data frame itu mirip seperti halnya tabel dari Excel ya. Tetapi bisa diproses dengan Python. Artinya langkah selanjutnya kita akan melakukan cleaning ya untuk melihat struktur datanya. Oke. Ini seperti ini skripnya. Import pandas spd dspd read csv penjualan kotor ya. Print df df info df df itu ini ya variabel pd dari ini. Selanjutnya info descript ya. Nanti dengan itu akan jalankan ketika jalankan cari kolom yang punya nilai kosong, catat jumlah baris dan kolom, sebutkan tipe apa ini ya? Sebutkan tipe data pada kolom ya. Cari kolom yang punya nilai kosong. Ini info df kosong info
Setelah baris, oke, selanjutnya. Oke, kalau mau menjalankan yang ini, materi satu, boleh kita jalankan ya. Oke, nanti untuk QR code-nya bisa apa? Nanti nggak bisa boleh japri saja nanti tak checklist ya. Oke, ini tak coba dulu yang ini. Kelas ini. Oke, Cip. Oke, delete ya. Ini ya, pertemuan ke berapa lah, nggak masalah. Nih, kita bikin file CSV-nya, Excel, worksheet ya, atau enggak ini, teks dokumen, apa ini tadi? Penjualan kotor.csv ya. Nih, notepad-nya diganti rename. Oke, enter. Oke, udah jadi bentuknya kayak Excel gini. Di edit. Oh, editnya boleh notepad biasa, boleh notepad plus plus ya. Oke, ini tak plus saja. Tutup semua. Oke, oke. Nih, di kopas datanya, taruh sini. Oke, oke. Ini ada koma, garis. Oke, selanjutnya nih, nih kita bikin file 01 baca data.py. Oke, nih bikin Pythonnya jadi satu folder ya. New text 01 baca Python Python dot py. Oke, ini edit ya. Oke. What? What? Pandas as PD bisa diganti bisnis digital KSK ter terus DF sama dengan PD titik read CSV. Oh, PD-nya ganti ganti dengan bisnis ini, bisnis digital KSK CSV tadi namanya apa? Nih CSV-nya penjualan kotor ya. Kalau di beda folder tinggal didirikannya saja penjual penjualan kotor.csv ya.
Nih, kalau di dalam folder tinggal apa? Slash gini, nama folder ya. Kalau ini di luar, enter. Terus print df ya. Oke, kita lihat. Kita jalankan dulu yang print df-nya dulu. cmd ter oke, py spasi apa ini? 01 baca Python py. Oke, keluar. Oke, keluar kayak gini. Nanti bentuknya kayak gini. Ini ini kan tugas pertama. Tugas pertama cari kolom yang punya nilai kosong. Oke, kolom yang punya nilai kosong. Berarti yang punya nilai kosong itu ini. Harga, harga, stok, sama rating. Terus kota. Ya, ini ada kosong. Kosong, kosong, kosong. Anggap saja ini apa? Data dari kalian dapat pelanggan dalam hal pembelian. Pembelian ada ini harganya itu segini, stoknya segini, tapi dikasih rating sama pelanggan ini segini ya. Oke, selanjutnya setelah print DF kita pengen apa? Print DF info, print DF titik info, info untuk melihat deskripsi dari data CSV-nya. Ya, jalankan lagi. Oke, kelas pandas data frame. Oke, ini dari ID itu integer, nama produk string, string, float, float, float. Ya, oke. Data tipenya ini float, 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 integer, string. Oke, lanjutnya ini ada print df, df dot descript, descript ya. Descript itu apa? Ini tip tipe data kolom, jumlah baris dan kolom, terus deskripsi. Ya, tadi untuk df info itu mengeluarkan beberapa apa tipe data dari beberapa kolom ya. Kalau ini dengan tambahkan descript jadi oke. Jadi ini count min deskripsi, deskripsikan dari ini yang bisa dihitung. Deskrip, ini ini harga, top, rating ya. Ini angka yang kosong ini stop, ini kosong. Oke. Oke, selanjutnya setelah kita apa tujuan pertama ini membaca data dengan pandas ya. Tadi itu implementasi dalam hal pembacaan. Tadi kan udah keluar ya, keluar dari apa datanya itu seperti itu keluar. Terus selanjutnya tipe datanya keluar. Selanjutnya deskripsi dari setiap apa itunya keluar. Oke, lanjutnya. Setelah selanjutnya tadi kan dari itu kan menampilkan. Sekarang kita materi kedua itu untuk nih.
menanganin yang datanya baik. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi ya, loh. Apa kedengeran, Pak Eri? Suaranya kecil, Pak. Eh, Suaranya kecil. kecil. Halo. Tes, tes, tes. Dengeran ah? Oke. Oke, selanjutnya ya. Tadi apa? Jaringannya dari Pak Eri terganggu. Oke, lanjutnya kita akan menanganin yang datanya itu tadi nggak ada datanya nol atau itu dari mereka itu apa datanya kosong ya. Selanjutnya apa itu nol? Apa itu nol? Nol itu berarti data yang tidak tersedia, kosong atau tidak terbaca. Di Pandas itu nol sering terlihat sebagai non nan. Selanjutnya nol itu perlu ditangani agar analisis dari data itu tidak bias atau error ya. Selanjutnya strateginya drop, hapus baris atau kolom, fill, isi dengan nilai pengganti atau flag tandai sebagai kategori khusus. Selanjutnya aturan praktis dari bisnis digital itu jangan langsung menghapus data, pahami dulu konteks bisnisnya. Harga kosong berbeda dampaknya dengan harga kosong berbeda dengan dampaknya dengan kota kosong. Oke, lanjutnya contoh halnya ini. Oke, contohnya ini kita akan melakukan implementasi dengan mendeteksi drop dan fill nulls ya, fill nulls. Dari datanya seperti ini kodenya dari tadi sama read print jumlah nol per kolom df is nol di total. Maksudnya isi nilai kosong sesuai konteks isi dari harga DF harga fill dengan median, terus stok dengan fill 0, rating dengan DF rating min, terus oke. Selanjutnya DF kota akan fill nah. Itu tidak diketahui selanjutnya print DF. Ini contoh halnya. Tadi kan ada datanya ada yang kosong. Ini yang dipelajari nol, nol sum untuk audit nol, filna untuk mengisi nilai. Nih, is nol sum. Ini is nol sum itu digunakan untuk menghitung yang audit yang nol. Mungkin dari kalian nanti akan mendapatkan data, terus itu ada yang blank. Kita mendeteksinya pakai ini. Apakah ada yang blank? Sum nol. Selanjutnya, filna untuk mengisi nilai kosong. Filna. Nah ini, filna, ya, filna, filna, DF rating, min, min rata-rata ya. Oke, kita coba. Bentar.
Mendeteksi drop fill 0. Kita mulai dari mana? Ini. Skip. Nah, ini ya, lanjutkan yang ini ya. Oh, ini. Bikin baru aja. Bikin baru. New. Seperti ini. Kopas saja. Import pandasnya. Terus ini. Save. 02. 0. Ke PY. Oke. Enter. Ya. Kita ya saya taruh samping. Terus ini. DF sama dengan bisnis digital KSK titik read dalam kurung oh, read CSV read CSV penjualan kotor dot CSV kurung. Oke, selanjutnya nih print jumlah lah 0 per kolom. Enter. Print df titik is 0 dalam kurung titik sum dalam kurung tutup. Oke, oke. Kita jalankan ya. PY spasi 02 spasi underscore 0 dot PY. Datanya sama, cuma kita akan melakukan perlakuan yang berbeda. Oke. Oh, salah nama, ada S-nya. Oke, keluar. Nih, terdata nih jumlah 0 per kolom dari ID kosong, nama produk kosong, kategori kosong. Dari harga ada satu, stok ada satu, rating ada satu, kota ada satu. Oke, lanjutnya kita akan melakukan isi nilai kosong sesuai konteks. Ya, oke. Ini print dari DF. DF nanti akan tampil. Ini tak taruh bawah, kita lihat. Ketika isi nilai kosong sesuai konteks DF harga kurung dengan DF harga titik fil nah
DF harga median. Kita lihat. Kalau ini dari harga itu diisi dengan nilai tengah. Ya, harganya tadi kan nih, harga satu ya. Kita lihat. Oke, nol. Oke, ini ya. Harganya jadi asal ini taruh bawah saja. Oke, DF is nul sum. Nih, taruh bawah. Sebelum dan sesudah ya. Oke, keluar. Ini ya, sebelum harga satu, sesudah harganya nol. Ya, nih harganya tadi nih, harga yang es teh itu nol, nan ya. Jadi harga masuk jadi harga 19, 19 ya. 19 itu dari mana? Bentar. Oh ini median. Median itu nilai min. Med nilai rata-rata 19 eh, ini dimasuk oh nilai tengah. Nilai tengah dari itu 19. Oke, jadi satu di kosong jadi satu. Oke. Lanjutnya kita ingin melakukan mengisi kosong yang stok. Yang stok ya. DF dalam kurung DF dalam kurung D stok sama dengan DF stok titik pil nah kosong. Oke, kita jalankan. Oke, satu-satu ini stok kosong ya, kosong. Nih, diganti dengan kosong ya. Kalau ini masih ada agak mending ya. Dari nan dikasih ke stok kosong, harusnya itu ya. Ketika kalikan kosong harusnya nol. Tidak diganti dengan tidak ada. Kok boleh? Karena nanti tidak bisa dihitung. Oke, selanjutnya yang DF ini. DF dalam kurung rating sama dengan DF rating titik pil nah dalam kurung DF rating titik min. Kita jalankan. Oke, salah.
Oh ini, rating. Oke, ini ada isinya, rating. Tadi apa? Ini ya, rating bawah 48, 48 ini, 47, 46,8. Oke, itu dari rata-rata. Terisi dari skor rata-rata. Rata-rata dari ini dimasukkan sini. Ya. Tadi ini pun juga median, nilai tengah. Nilai tengah antara 18, 18, 19, apa? Oh, 16 ini ya. 16 sampai ke angka 25 itu nilai tengahnya berapa? Masukkan, ini masukkan. Nih, tinggal ada nama kota ya. Kotanya ini masih nan. Ganti dengan DF dalam kurung kota sama dengan DF kota titik pil. Nah, dalam kurung tidak diketahui. Oke. Nanti nama kotanya akan terganti dengan tidak diketahui. Filna isi dengan ini. Filna isi dengan rata-rata. Ya. Kalau ini min bisa kok diganti dengan angka mungkin ini ya. 5 kosong bisa nggak? Ganti dengan 5. Nah, oh ini. DF stok Filna. DF stok berarti DF rating Filna gini. Nah, 5. Nanti ratingnya akan jadi angka 5. Keluar. Ini jadi angka 5. Yang kosong jadi angka 5. Ini jadi tidak diketahui. Ya, dikeluar. Jadinya akhirnya beres. Kita melakukan data cleaning ya. Ada satu jadi kosong. Benar-benar semuanya terisi. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan tentang data cleaning? Data cleaning itu dari data yang ini ada yang kosong, jadi ke ada datanya. Ini kosong, kosong. Eh, ya cukup ya. Oke, lanjutnya next. Data cleaning udah. Kita ke filtering data. Ya, filtering data mungkin dari kalian dari Excel klik tanda bintang apa segitiga akan memilih apa yang mau difilter. Dari konsepnya filter memilih baris yang memenuhi kondisi, selanjutnya operator umum. Operator umum lebih dari, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, dan atau ya. Dalam bisnis
filtering dipakai untuk segmentasi dan prioritas ya. Contoh pertanyaan dalam bisnis, produk apa yang stoknya masih tersedia? Jadi, produk apa yang ratingnya minimal 4,7? Produk minuman apa yang harganya di bawah 20.000? Nih, pola filtering. DF stok lebih dari 0. DF rating lebih dari 4,7. DF kategori sama dengan minuman. Dan DF harga kurang dari 20.000. Oke, dari ini kita tahu akan melakukan komputasi melakukan berpikiran, istilahnya computational thinking untuk mendapatkan beberapa mindset pikiran yang bisa digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi. Nih, contoh halnya kita akan menambahkan DF stok lebih dari 0 ya. Kita close lagi. Nah, ini dari ini dulu. Oke, ini enter. Ini DF, oh ini. Print DF-nya itu selalu harus ada di bawah ya. Print DF. Oke, coba dulu. DF dalam kurung DF dalam kurung siku stok DF filter yang stok lebih dari 0. Kita lihat bisa nggak? Stok, nggak keluar. Oh enggak. Nanti pola filternya kayak gini. Nanti ini taruh oke, oke, bentar. Oh ini. DF stok lebih dari 0 dan DF rating lebih dari sama dengan ini. Berarti nanti ini kita bikin variabelnya. Ya. Ini berarti data berdasarkan berdasarkan data yang ada stok. Data ada stok sama dengan.
Oke, selanjutnya ini berarti data ada stok, stok ya. Data stok ini difilter lebih dari nol, ya. Yang tidak ada, ya datanya itu kosong, nanti tidak akan muncul ya. Berarti angka 34 itu hilang. Kita jalankan. Oke. Nih, 1, 2, 3, 1, 5, 6, 7. Jadi dari 17 sampai 1, 5, 6, 7 ya, terfilter, hilang, hilang yang kosongnya. Selanjutnya, nih, nih, rating lebih dari rating lebih dari itu. Ya, kita bikin rating lebih rating lebih ya, sama dengan DF dalam kurung DF rating ini lebih dari sama dengan 4,7. Oh, 4,5 itu. Oke. Jadi print rating lebih, lebih. Ntar kita jalankan. Oh, ini kurang top. Oke, keluar. Keluar tadi apa ya? Rating lebih. Ini rating lebih 0,6, 5. Tinggal 1, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang angka 2 nggak ada. Ada 4,4 ya, atau filter. Oke. Lanjutnya, ini kategori minuman. Dan ini. Oke. Enter. Kategori. Sama dengan. Oke. Sama dengan berarti ini print kategori. Oke. Ini kategori minuman ya. Terfilter minuman. Ya. Ini minuman. Ini tadi yang lebih dari 4,5. Ini boleh diganti dengan mungkin yang lebih lagi. 4,8. 8 ya. Oke. Keluar. Ini 4,8 itu tinggal ada edisi 347 125 ya. Lanjutnya
Nah, ini tadi udah jalan. Kita akan melakukan ini filtering dengan dan ini stop lebih dari nol. Nah, hal-hal seperti ini, seperti filter-filter ini mungkin dari kalian sudah familiar ya dalam hal apa menjual apa melihat produk-produk di Shopee. Shopee pasti kalian akan melakukan melakukan apa ini checklist filter. Cara kerjanya seperti itu. Pilih stok yang ada, stok yang ada kalau ini terfavorit stok yang ada, stok yang ada dan rating lebih 4,6 ya. Lebih dari man. Lanjutnya ini, selanjutnya untuk filter minuman yang paling murah DF kategori sama dengan minuman dan DF harga kurang dari 20.000. Nanti akan keluar ini. Di variabel apa? Siap jual, siap jual. Selanjutnya minuman murah. Bisa juga ubah filter menjadi yang dipilih kota Pontianak dan harga minimal 10.000, 15.000. Selanjutnya sorting data. Ya, sorting data itu ini konsep singkat untuk melakukan pengurutan, sorting, untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Ascending berarti ascending, descending. Ascending berarti true yang yang benar ya, benar naik. Lanjutnya ascending itu salah yang turun. True yang naik itu apa? Ketika kalian mengurutkan, mungkin dari yang benar itu A sampai Z. Itu kan yang benar kan? Lanjutnya, kalau yang descending atau false, itu Z sampai A. Jadi kebalikannya. Karena salah jadi terbalik. Nih, lanjutnya. DF short value, harga. Untuk mengurutkan, oh tadi filter ini sorting ya, sorting. Sorting untuk mengurutkan harga. Harga. Selanjutnya DF short value. Rating ascending. Untuk apa? Mengurutkan berdasarkan rating. Ya. DF value kategori harga. Ya, dan selanjutnya. Kapan dia dimulai melihat harga termurah, termahal, melihat produk rating tertinggi untuk menyusun prioritas stok. Selanjutnya, catatan sintak. Di Python, gunakan true dan false dengan huruf awal kapital. Ya. Oke, nanti bisa kalian apa dicoba seperti tadi ini bikin variabel sendiri sesuai untuk menamain ini ya. Ya. Implementasi yang keempat, urutan produk untuk kebutuhan bisnis. Dari datanya ini tadi filter, fill, selanjutnya ini termurah, terfavorit dan selanjutnya terfavorit. Dari nama produk ratingnya berapa berapa terfavorit nama produk rating terfavorit terfavorit nama produk rating rating itu namanya apa untuk menampilkan rating tertinggi itu apa ya mini proyek buat kalian ya bisa dicoba kalian akan melakukan clean filter sort export dari penjualan kotor .sp tanganin null value hapus data yang duplikat filter produk siap jual ya urutkan rating tertinggi dari data harga ini duplikat duplikat berarti ada yang datanya double dihilangkan lanjutnya ini siap jual jadi siap jual to CSV clean penjualan
Phil Kleinet penjualan CSV berhasil dibuat ya. Berarti ini akan nanti akan keluar file CSV yang sudah bersih. Ya. Oke, mungkin nanti bisa dicoba dengan apa Excel CSV-nya untuk menghilangkan ini data ini. Oke, selanjutnya debugging yang cepat yaitu melakukan cek error yang sering muncul. Yang sering error yang muncul itu ketika file not found error, ketika CSV tidak berada di folder yang sama. Modul not found error, Pandas belum terinstall. Jalankan pit install. Artinya install error ada tanda kutip, kurung atau huruf kapital akan apa true atau false akan nanti akan keluar hasil yang salah. Kayak error nama kolom untuk tidak sama. Cek DF-nya, kolomnya bagaimana. Selanjutnya cleaning data produk UMKM. Ini nanti bisa apa untuk mengumpulkan tugasnya. Hari ini tugasnya kalian bisa tambahkan minimal 5 baris data baru ke CSV. Tadi ada CSV-nya tadi kan. Bikin CSV pakai notepad, kopas, jadi data. Lanjut buat dua nilai kosong baru. Dua nilai kosong baru tambahkan. Dua kosong baru mungkin 5 itu kalian hilangkan yang kosong ya. Jadi cukup koma 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 itu anggap saja kosong ya. Koma koma kosong dan selanjutnya buat satu data duplikat 5 kosong baru data duplikat bersihkan null value ya. Selanjutnya filter produk yang layak dipromosikan. Lalu urutkan berdasarkan rating tertinggi dan harga termurah. Oke, ini nanti bisa dijalankan. Oke, rekap skillnya dari intinya handling null, edit dengan is null, sum, lalu isi atau hapus sesuai indeks. Selanjutnya filtering itu digunakan untuk mengubah pertanyaan bisnis menjadi kondisi Pandas. Lanjutnya sorting untuk mengurutkan data untuk membaca prioritas dan insight hasil apa grafiknya. Ya, data yang bersih membuat analisis lebih cepat, keputusan lebih jelas, dan coding lebih bermakna. Ya, oke, itu tadi dari istilahnya kita belajar tentang eh, data cleaning, ya, data cleaning, cari yang nol, filter, difilter, terus selanjutnya ada yang di sortingnya. Ini, ini dari kalian ada pertanyaan tentang data cleaning ini, ya? Halo, apakah ada pertanyaan? Apa udah dicoba di CMD-nya? Ada kendala apa? Oke. Eh, ini ya. Tambahkan minimal 5 baris data baru. Contoh ini. Data baru. Karena datanya. Nih, data baru. Nih, 8, koma, pangsit, koma, ini kosong. Terus 50, koma, stok ya. Stoknya 65, koma, ratingnya 4,5, koma, kudus.
Kita jalankan. Nih, keluar. Pangsit, nan, ini, kudus ya. Kalau ini yang bawah itu difilter berdasarkan rating di atas 4,8 ya, 4,8. Ini ada pangsit, nan, dibuat jadi 5. Di screening penjualan. Oke, kalau ini kan nanti otomatis dari data ini akan keluar ke CSV-nya lagi. Contohnya ini, siap jual, sale cleanet penjualan .csv. Drop, duplicate, siap jual, maksudnya nih. Oke, df drop duplicate. Ini siap jual. Dia akan keluar jadi clean penjualan dan ini ya. Ini data aslinya itu yang duplikat itu ini kopi susu ya. Dengan kata ini nanti akan hilang kopi susu ya, kopi susunya cuma satu. Terus siap jual ini dan selanjutnya. Oke, kita jalankan. Kliennya penjualan berhasil dibuat. Nih, jadi file cleanetnya. Oke, ini ya CSV-nya bentuknya gini. Untuk membaca data biasanya ini data text to column delimit koma enter. Oh, duplikatnya kok ada dua. Drop duplicate.
kopi susu matcha. Eh, hmm, wait, ini nol, hapus data duplicate, siap jual, DF stok lebih dari nol, DF rating 4,6. Kategori nol. Ini ada pangsit, buat lebih dari nol, short value rating cara itu, siap jual DCFI ke, oke, nah ini tak hilangin. Start block. Oke, start. Close. Oke, komen. Oh, belum bisa. Ini harus dideskripsikan. Oke, nah, oke. Itu apa? Hari materi kita hari ini untuk melakukan cleaning ya. Cleaning berdasarkan data yang kita buat. Oke. Mungkin ada pertanyaan, Mas atau Mbak? Right.
Kebobolan dari SV. Oke. Tuh, cara melakukan cleaning dari data nol menjadi ada datanya. Oke, itulah yang disebut dengan clean. Oke, baik. Eh, Mungkin ini sudah mau berujung ke 45. Oke, baik. Hari ini yang mungkin dari kalian yang hari ini tidak apa berasa hadir bisa chat ke Pak Heri ya nanti ya. Kalau belum di absen ke hari ini Mbak Yuhra betul ada, betul ada, berikutnya Ananda Bimo ada, ya, ada, Naila ada, Naila ada, Nadine ada, Nadine ada, Putri sama Mbak Rahesa. Oke, Putri sama Mbak Rahesa. Baik, sekitar 9 orang ya yang sudah melakukan absensi. Mungkin nanti buat yang belum melakukan absensi bisa chat ke Pak Eri ya untuk kehadiran hari ini. Mungkin ini cukup sudah di pertemuan kita hari ini. Kalau nanti ada pertanyaan atau minta bantuan dari Pak Heri ya, untuk menginstal Pandas bisa chat ke Pak Heri tentang Pandasnya. Nanti bisa dicoba tentang di beberapa materi ini nanti bisa digunakan kalian kerjakan apa untuk mini proyeknya ya atau menjadi file yang sudah bersih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukup akhiri ya perkuliahan kita hari ini. Kita ketemu minggu depan. Kalau Pak Heri hari ini ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Maaf Pak, tadi Rasesa sudah belum ya Pak? Udah, Mbak Hisa. Iya Pak, Oh ya, tadi oke, lagi di jalan Pak, nggak dengar. oke, sudah. Dan kalau Ya, belum, saya dicek, saya beri ke Pak Eri. Oke, terima kasih. ya, terima kasih Pak.